يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Wahai orang yang beriman, lakukanlah zikir, ingatlah Allah dengan zikir yang begitu sangat banyak. Kehidupan memiliki sebuah pemikiran, namun akhirat hanya butuh seseorang muslim itu melakukan yang namanya zikir. Ketika kita merasa penat, ketika kita merasa pusing dengan urusan yang bersifat duniawi, disinilah kemudian Allah menawarkan lewat lisan baginda Rasulullah SAW. Ketika ada salah seorang sahabat, ya Rasulullah SAW, inna syara'i'al islami kathira wa ana ajuz fadullani ala syai'in lam ansahu wa tayassara bi. Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam begitu sangat banyak dan aku sudah tua, tidak bisa aku lakukan secara semuanya, karena kekuatan yang aku miliki hanyalah kekuatan yang begitu sangat rendah. Berikanlah kepadaku amalan yang dengan amalan itu aku bisa mencakup secara keseluruhan. Akhirnya Rasulullah SAW menunjukkan sebuah amalan kepada orang tua tersebut. Wala yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Amalan yang patut engkau lakukan di saat umurmu begitu sudah tua, di saat engkau pusing, amalan-amalan yang begitu sangat banyak, maka yang paling mudah dan yang paling bernilai di hadapan Allah adalah engkau terus melantunkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapapun yang melantunkan zikir akan sangat dibanggakan oleh penghuni langit. Ma min qaumin yaqumuna fi majlisin la yadhkuruna Allah illa yaqumuna an mithli jifati himarin. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang kaum atau kelompok orang yang sedang berkumpul dalam sebuah tempat secara bersama dan di saat itu mereka tidak melakukan zikir kepada Allah. Orang-orang yang berkumpul namun tidak mengkaitkan kumpulannya itu dengan mengingat kepada Allah berupa zikir-zikir, maka siogianya dia layaknya seperti orang yang duduk bersama dan hidangannya itu adalah hidangan hewan keledai yang membusuk dan sangat bau. Wa kana lahum alaihi nasra hasratan. Dan bagi mereka yang berkumpul tanpa diselingi dengan zikir kepada Allah, maka sesungguhnya yang mereka tahu akan ada penyesalan nanti di akhirat. Inilah pentingnya seorang manusia untuk mengingat dan berkomunikasi langsung kepada Allah. Bahkan dalam sebuah hadis, alladzi la yadhkurunallaha fahuwa mayyit. Sesungguhnya orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, ketahuilah bahwasanya jiwanya itu adalah jiwa yang sudah mati. Mathalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkuru kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan
Orang yang melakukan zikir kepada Allah dan tidak melakukan zikir kepada Allah, siogianya itu adalah perbandingan antara orang yang sudah hidup dan antara orang yang sudah mati. Disinilah dalam sabdanya baginda Rasulullah SAW, di suatu saat Rasulullah jalan, kemudian dijumpai dalam sebuah perjalanan Rasulullah itu adalah perkumpulan yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Seraya Rasulullah SAW mengucapkan salam, ma ajlasakum fihi. Wahai sahabat-sahabat aku, gerangan apa yang membuat kalian berkumpul di sini? Apa yang kalian lakukan ketika lihat kalian berkumpul-kumpul di sini? Ma ajlasana illa nahmadullah wa nuthanni alaihi ala ma an'ama alaina min ni'matin. Ya Rasulullah, sesungguhnya yang mengumpulkan kami di sini tak lain dan tak bukan lantaran yang kami lakukan adalah melakukan zikir tahmid kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan melantunkan lafaz-lafaz zikir yang begitu sangat banyak. Adakah yang lainnya yang kalian lakukan di tempat perkumpulan kalian ini? Kalla ma ajlasana illa an nahmadallah wa nashkuru alaihi. Tidak ya Rasulullah, sesungguhnya yang kami lakukan tidak lain dan tidak bukan hanyalah untayan-untayan zikir dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ana astahlifukum tuhmatan illa atani Jibril wa qala li inna Allah tabaha alaikum al malaikata. Rasulullah kemudian bersabda, sungguh aku tidak menuduh kepada kalian, namun baru saja aku didatangi oleh malaikat Jibril, dan Jibril menyampaikan pesan dari Yang Maha Kuasa. Sesungguhnya yang kalian lakukan dalam perkumpulan berupa zikir itu adalah Allah saat itu mengatakan di hadapan para malaikat-malaikatnya, sesungguhnya aku bangga, sesungguhnya aku senang terhadap hamba-hambaku yang selalu berkumpul dan melakukan zikir mengingat aku. Bukankah Allah telah berkata dalam hadis kursinya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi dhira'an shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Ketika seorang hamba mengingatku dengan ukuran langkah, maka aku akan dekat kepadanya hasta. Dan ketika seorang hambanya selalu berpikir dengan ukuran hasta mendekat kepadaku, aku akan mendekat ukuran bah antara jarak telapak tangan. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya siapapun yang dekat kepada Allah, siapapun yang memiliki keyakinan terhadap Allah, maka Allah akan berikan kepadanya kepuasan. Allah akan berikan kepadanya apa yang dia minta. Lihatlah kepada Hatim al-Asam, orang yang memiliki kekuatan zikir yang begitu sangat banyak, dan keyakinan apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran, dan dia keyakinan bahwasanya Allah lah satu-satunya tempat meminta. Ketika dia datangi keluarganya dan mengucapkan izin untuk melaksanakan ibadah haji, akhirnya keluarga dan anak-anaknya pun bertanya, siapa yang akan menafkahkan kami ketika engkau, wahai ayahanda, untuk pergi melakukan ibadah haji? Sang bapak yang yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah adalah Pemaha pemberi rizki, kemudian ditimpali oleh anaknya yang paling bungsu, idhab fa innallaha huwar razzaq. Selama yang engkau inginkan haji itu adalah dengan sebuah keyakinan, sesungguhnya yang Maha pemberi rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkatlah Hatim al-Asam. Namun di saat beberapa hari, persediaan makanan keluarganya pun habis. Anak yang terakhir pun akhirnya menengadahkan tangan, ya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang penuh ketakwaan kepada Allah, Allah akan memberikan pintu solusi rizki yang tidak terkira. Seraya kemudian Allah turunkan di rumahnya yang dilewati oleh seorang amir dan berserta rombongan. Allah ketuk pintu amir itu dengan rasa haus yang dahaga sangat.
Akhirnya amir itu, gubernur itu menyuruh bawahannya untuk mengetuk pintu rumah Hatim, yang di saat itu Hatim tidak ada. Mintalah air kepada orang pemilik rumah itu. Diberikanlah gelas yang sangat bersih, diberikanlah air oleh keluarga Hatim Al-Asam kepada seorang gubernur. Diminumlah. Allah curahkan dalam air putih itu sebuah kenikmatan yang tidak bisa didapatkan kecuali oleh gubernur itu. Seraya Hatim pun berkata, rumah siapa ini? Aku jumpainya air begitu sangat nikmat. Innahu baitu rajulin saleh. Sesungguhnya wahai gubernur, rumah yang kau minum airnya ini adalah rumah seorang yang sangat saleh. Innahu Hatim Al-Asam. Sesungguhnya dia adalah seorang Hatim Al-Asam. Kemana dia? Aku akan cium tangan kepadanya, karena airnya begitu sangat nikmat dengan derajat kesalihan yang dia punya. Dia sedang melaksanakan ibadah haji, wahai gubernur. Kalau gitu, aku akan berkhidmat kepadanya, kepada keluarga yang dia tinggalkan, pundi emas yang begitu sangat banyak. Diberikanlah kepada keluarganya. Seraya gubernur itu berkata kepada bawahannya, wahai rombongan, jika engkau mencintai aku, berikan seluruh kekayaan yang kalian miliki, uang yang kalian miliki kepada orang saleh ini. Ini rumah adalah yang dimiliki oleh orang saleh. Sebaik-baik orang adalah memberikan pelayanan yang terbaik, karena dia telah menghilangkan dahaga yang aku miliki. Begitu berubah, yang tadi malam tidak memiliki apa-apa, namun di saat pagi harinya begitu sangat kaya raya. Sang anak yang paling bungsu pun berkata kepada ibunya, lihatlah wahai ibunda, lihatlah wahai kakanda, hanya semalam kita merasa lapar. Lihatlah kepada orang yang sudah Allah tentukan kepadanya. Seorang gubernur melihat keadaan kita yang tidak mampu, dia mengkayakan kita. Bagaimana jika Allah yang melihat hambanya yang sedang butuh dan meminta kepadanya, Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia minta. Jamaah sekalian, ruang zikir begitu sangat banyak. Zikir itu adalah sebagai obat di tengah jiwa yang begitu sangat kosong.